Begini Bapak Ibu, tentang rokok Bapak Ibu. Ibu tadi sudah marah sama bapaknya, sekarang saya luruskan. Bapak Ibu, saya bukan perokok, tapi saya bisa merokok. Saya ulangi, saya bukan perokok, tapi saya bisa merokok. Kenapa banyak orang protes ke saya, ke Pak Bambang terutama, kenapa sih kok BSM harus buat rokok gitu ya? Saya tunjukkan. Bapak Ibu bisa menghentikan orang merokok atau tidak? Enggak bisa. Kita menyuruh menghentikan orang enggak bisa. Itu haknya pribadi. Betul atau tidak? Terus yang kedua, pemerintah ngasih peraturan dilarang merokok. Kalau boleh dilarang merokok, tapi rokok tetap dijadikan pendapatan karena pajaknya paling tinggi. Nah, sekarang satu, kalau kita menyuruh orang berhenti merokok, Bapak Ibu, susahnya minta ampun. Solusi apa yang kita bisa berikan bagi perokok? Bapak Ibu cek di internet, manfaat rokok ada atau tidak? Belum, berarti belum pernah Ibu baca. Coba Ibu coba lihat di handphonenya masing-masing. Manfaat rokok bagi kesehatan. Serius, bukan saya yang nulis ini. Ada enggak di situ? Bukan saya yang nulis loh itu juga loh. Iya, untuk kesehatan. Manfaat rokok. Terus ada lagi Bu, bukan hanya kenikmatan, yang kedua. Bukan enggak ada ngurangi stres. Ada ngurangi stres ya. Nah, stres itu kenikmatan. Terus apalagi ada 5 manfaat rokok. Iya. Terus meningkatkan konsentrasi. Tapi manfaat merokok tidak sebanding dengan bahayanya. Betul. Nah, sekarang saya tunjukkan apa bahaya dari merokok. Bapak Ibu, saya minta maaf. Bapak Ibu ada enggak yang enggak merokok di sini? Ada? Ada enggak orang yang enggak merokok kena jantung? Padahal merokok itu menyebabkan serangan jantung, betul ya? Tapi yang kena serangan jantung terbesar orang yang tidak merokok. Merokok pasif bukan juga, itu bohong merokok pasif itu. Merokok pasif itu Bapak Ibu tinggal di Jakarta itu perokok pasif dari kendaraan bermotor. Itu karbon aktif. Kenapa saya harus buat rokok? Begini ceritanya. Merokok yang merusak kesehatan bukan tembakonya. Saya mendaki gunung Bapak Ibu. Hobi saya naik gunung. Saya melihat tukang pikul kayu. Ketika saya suruh berhenti merokok, dia bilang gimana? Stamina saya Pak dari rokok. Saya saja mikul beban saya 30 kilo naik gunung, beratnya minta ampun. Tukang kayu itu yang motongi kayu itu Bapak Ibu bisa ngangkat 50 kilo dengan santainya. Usianya berapa? Ada yang 70 tahun. Terus saya bertanya ke dia, Bapak kalau sakit itu kenapa? Kalau anak saya nyuruh saya berhenti ngerokok. Langsung sakit. Karena itu pemerintah tidak berani tegas berhenti tentang rokok. Karena hasil penelitian yang sebenarnya tidak seperti itu. Saya sendiri kalau ada pasien TB Bapak Ibu yang parah, saya suruh merokok. Karena ngobati paru-paru. Obat apa yang langsung masuk ke paru-paru? Rokok, asap rokok. Siapa yang sakit asma di sini? Dikasih uap enggak? Uap itu apa? Kenapa kok dikasih asap? Langsung ke paru-paru. Karena itu saya berpikir membuat rokok yang bisa mengobati. Jadi bagaimana paru-paru kita supaya tetap sehat.
Rokok menyebabkan kanker. Betul atau tidak? Kata-katanya. Saya minta maaf. Yang kena kanker rata-rata bukan perokok. Betul atau betul? Jangan jadi perokok tapi. Saya buat rokok itu karena saya bakar sampah. Jangan sakit hati. Saya punya salah satu insektisida terbagus Bapak Ibu adalah air tembakau. Betul atau betul? Karena itu tembakau yang saya pakai itu sebenarnya tembakau yang saya steam. Keluar airnya kan? Airnya saya pakai untuk insektisida. Tembakonya kan sudah sampah. Harus diapakan? Dibakar. Iya kan? Bukan enggak merusak juga, Bu. Terus yang kedua saya punya limbah herbal Bapak Ibu. Limbah herbal ini isinya mahal-mahal. Cabai Jawa itu 100.000. Jahe merah itu 25.000. Masih basah loh ini. Terus habis itu Purwoceng 1,5 juta Bapak Ibu. Nah terus ampasnya ini mau saya buang itu saya eman Bapak Ibu. Akhirnya dari ampas yang ada tadi saya campur dengan tembakau sampah tadi. Bukan tembakau sampah, tembakonya saya steam, saya kukus, saya sterilkan. Tapi keluar airnya enggak? Saya keluarkan airnya. Makanya saya buat tembakau kosong. Tembakau kosong saya fermentasi dengan cabai Jawa, kapulaga, jahe merah, rumput teki, Purwoceng. Nah, itu semua sampah. Karena itu harus dibakar. Daripada dibakar di tempat sampah, jangan sakit hati makanya. Karena itu saya titipkan orang-orang untuk bantu bakar. Namanya bakar apa Bapak Ibu? Sampah. Supaya tidak sakit hati. Tidak membenarkan diri Bapak Ibu. Karena itu rokok yang kami produksi tidak ada sausnya. Rokok tidak ada saus. Yang bahaya dari rokok adalah zat kimia di dalam rokok. Bukan Bu. Rokok itu bukan rasa tembakau lagi. Rokok itu sudah rasa macam-macam. Gurih, nikmat dan sebagainya itu bukan dari rokok. Itu dari esen. Kimia itulah yang merusak rokok. Dan itu menjadi kecanduan. Begitu ceritanya. Ibu bilang ke bapaknya, boleh ngerokok tapi yang benar. Nah, nanti Bapak Ibu bilang, wow Pak Bayu promosi rokok ini. Nggak boleh promosi rokok, Pak Bambang dihack nanti. Nah, karena itu kita bicara seperti itu. Sebagai apa? Pemerintah bisa ngelarang orang rokok? Enggak bisa. Dokter ngelarang orang rokok? Enggak bisa. Tapi kalau sudah enggak bisa disuruh berhenti rokok, ya jangan terus-terusan mengkonsumsi yang racun. Belilah yang tidak merusak. Karena itulah kalau saya katakan, saya memberi solusi. Saya tidak mau menyalahkan orang lain. Saya bisa nyalahkan kalau enggak bisa ngasih solusi, apa gunanya? Betul atau betul? Karena itu, coba bayangkan, dilarang ngerokok, orang pakai Fave, betul enggak? Fave apa isinya? Full kimia. Lebih berbahaya lagi, harusnya Fave yang dilarang itu. Terus sekarang ganti lagi rokok elektrik, lebih racun lagi. Berarti yang buat peraturan ini yang harus tahu apa kandungan di dalamnya. Set Bapak Ibu di internet, kerusakan karena Fave lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak. Jadi Ibu kalau bapaknya enggak bisa berhenti merokok jangan marah juga Bu. Bukan bikin Ju, beli rokok yang benar. Kalau enggak bisa beli rokok yang benar, beli tembakau saja enggak apa-apa. Ngelinting sendiri. Sebentar. Bapak Ibu kalau tahu rokok kami kan harganya jomplang, betul enggak? Yang satu 12.000, yang satu
40.000. 40.000 itu orang yang bergaya-bergaya itu. Isinya sama dengan yang 12.000. Yang mahal itu cuman pajaknya. Karena SKM, mesin sama tangan itu pajaknya bumi langit. Kalau SKT itu untuk mengangkat tenaga kerja. Kalau SKM yang kerja mesin. Mesin itu Bapak Ibu satu hari kerja keluarnya 10 juta batang. Satu hari kerja. Kalau SKT tangan yang kerja satu hari kerja satu orang itu maksimal 1.000. Tujuannya untuk apa? Mengantas, membuat lapangan pekerjaan. Karena itu pajaknya murah. Karena itu saya jual murah yang untuk SKT. Untuk siapa saya jual murah? Biar petani-petani yang cari uang aja susah, jangan beli penyakit. Itu alasan saya. Terus yang kedua, kenapa saya merokok? Ini saya tunjukkan Bapak Ibu, saya formulator. Saya penemu obat. Saya pembuat obat. Ini yang harus saya tantang. Pabrik obat yang jual rokok-rokok kimia, suruh mereka ngerokok, mau atau tidak? Kenapa mau jual? Betul atau betul? Kalau saya, apa yang saya buat, saya berani menikmatinya. Kalau sakit, saya duluan. Paham maksud saya? Itu buat namanya tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu nanti juga sama, tanam sayur, enggak mau makan, itu enggak bertanggung jawab. Banyak enggak orang tanam sayur terus enggak berani makan sayurnya sendiri? Kenapa kok gitu? Tapi kenapa berani jual? Saya minta tolong. Jadi orang yang bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena itu ketika Bapak Ibu tanya, apakah saya perokok? Tidak, anak buah saya seluruhnya dulu Bapak Ibu. Ketika ketemu saya, rokok langsung mati. Takut. Betul atau betul? Ketika saya suruh rokok, saya tes semua ini. Coba dulu, nikmati dulu. Sakit enggak? Ada masalah enggak? Lebih baik tidak? Kalau lebih buruk, stop. Jangan dijual. Tetapi kalau itu membuat lebih baik, saya berani jual. Itu karena tugas saya sebagai seorang formulator. Nanti juga saya minta tolong Bapak Ibu juga punya prinsip yang sama ya. Kalau buat masakan, pertama kali yang makan harus Bapak Ibu. Banyak orang itu berani buat masakan enak, yang masak itu tidak berani makan. Oh. Besok tak kasih jatah double. Jadi Ibu itu alasannya. Jadi sebelum rokok itu Bapak Ibu beredar, ketika saya riset, saya coba dulu selama 6 bulan, setiap hari. Semua produk-produk yang saya jual, saya sudah tahu per tahap. Contoh, saya dulu punya produk yang sekarang namanya BSM7 Bapak Ibu. Itu dari jamur kombucha, saya kasih testimoni. Kombucha itu pertama kali saya buat dari teh yang namanya teh Manggata, produk saya yang dulu. Teh Manggata itu saya jual sebenarnya tidak mahal. Mulai 10 tahun lalu hingga hari ini tetap sama, harganya Rp5.000 per saset. Per saset itu untuk 3 gelas. Gara-gara orang bilang 5.000 tidak mampu beli. Semua posyandu saya kasih rokok sampai. Saya kasih teh Manggata ini secara gratis. Pak, nanti ada pertemuan ibu-ibu, ada berapa 50 orang saya sediakan tehnya. Saya kasih gratis. Sudah ada lagi acara Pak, 200 orang yang datang, saya kasih 200 porsi. Ternyata yang datang cuma 10 orang. Ada acara di Car Free Day ini, ada acara posyandu lah terutama yang saya support. Akhirnya saya kasih semua ini tehnya. Dan dikasih untuk 100 gelas yang datang 10, 20. Sehingga setiap hari saya buang teh Bapak Ibu. Buang teh itu, dada saya enggak enak rasanya. Betul atau betul?
Tapi niat saya tetap nolong orang. Akhirnya saya dikasih orang jamur kombucha Bapak Ibu waktu itu ya 1 gelas. 1 gelas banyak atau sedikit? Sedikit. 1 gelas kecil. Dari 1 gelas kecil ini gara-gara saya selalu punya teh dan saya buang. Akhirnya 1 gelas saya buat jadi 1 toples. Ini dari 1 gelas jadi 1 liter. Dari 1 liter 2 minggu jadi 2 liter. Setelah itu jadi 4 liter. Sampai akhirnya semua teh yang harusnya diminum orang dan tidak diminum itu saya tampung. Sampai rumah saya ini full isinya teh kombucha. 10 tahun lalu teh kombucha ini saya jual 1 botol itu harga 5.000. Tidak laku Bapak Ibu. Tidak laku. Ini Pak Bambang CS ini loh tersangka. Loh serius. Gara-gara datang dia. Akhirnya Pak Bambang CS itu bilang, Pak kita salah harga. Orang Indonesia itu kalau dikasih harga murah, tidak percaya. Akhirnya terus maunya gimana? Tambahin 01 Pak. 50.000. 1 bulan bisa habis ribuan liter Bapak Ibu. Itu berkah ketika kita menabur. Awalnya dari apa? Dari produk yang saya kasihkan ke orang dan orangnya cuma sia-siakan, saya tampung. Ini serius. Dulu namanya belum BSM 7, namanya dulu Mensi. Mensi itu dari manfaatkan, maksimalkan sehatmu. Itu alasan saya. Jadi yang buat harga 50.000 itu bukan saya, itu tersangkanya. Nah dari situ akhirnya sistem terbangun. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu, ayo kita buat yang bagus. Korbannya dari Mensi atau BSM 7 itu saya. Saya dulu itu suspek Bapak Ibu, badan saya atletis. Ya seperti Pak Purnomo gitulah, agak kurus sedikit gitu, sampai dikatakan orang kurang gizi ya. Gara-gara saya minum, dosisnya cuma 1 sendok loh ya, sehari ya. Saya minum setiap hari 1 botol, selama 1 tahun. Berat badan saya dari 75 menjadi 105. Naik berapa kilo? 30 kilo. Itu korbannya kombucha BSM 7. Jadi kalau ada orang tanya kepengen gemuk ya minum itu gitu loh. Tapi kalau gemuk nanti nyesel, menguruskannya susah. Nah, betul atau betul? Nah, kalau itu selalu saya katakan, nikmati apa yang ada, bersyukur saja. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu jalannya rezeki. Jangan di jalan rezeki itu banyak caranya. Tetap dari kegagalan saya melangkah. Jadi minta maaf Bu ya, Bapaknya jangan digegeri ya. Sekarang sudah saya luruskan ya Pak ya. Siap. Makin mesra. Betul. Oh iya boleh. Nanti saya jadi biro ini. Oke sudah ya 2. Oh masih ada lagi? Oh sebentar. Oh iya pertanyaannya lupa saya sampai Bu gara-gara rokok. Baik begini. Ibu begini Bapak. Kenapa saya bahas rokok hari ini Pak Bambang? Itulah. Saya masuk Pak. Oke, ini pohon ini bentuk koloni Bapak Ibu. Koloni jadi ekosistem, betul atau tidak? Nah, ekosistem ini Bapak Ibu sebenarnya kenapa kok tidak sering berbuah? 1, bisa terlalu padat, kurang cahaya matahari. Terus yang kedua, kalau tanamannya terlalu rapat, maka dia menjadi lighting. Dia cari cahaya terus, pohonnya pasti tinggi-tinggi, kurus-kurus. Kalau tanam jati, betul ya Pak Asper ya. Kalau tanam jati, tanam serapat-rapatnya dulu supaya lurus dulu. Setelah lurus baru dijarangkan supaya dia gemuk. Itu alasannya, berbeda. Kalau ibu kan tidak penting lurus. Karena yang dipanen bukan kayunya kan. Yang dipanen kan buahnya. Karena itu kita harus mengatur jarak tanam. Karena apa? Jangan sampai kita tanam pohon akarnya berebut Bapak Ibu. Sehingga apa? Kurang gizi semuanya. Berarti yang dibutuhkan kalau begitu namanya apa? Penjarangan. Nah,
Ini mumpung ada tukang penjarangan, ini ngerti hitungannya Bapak Ibu, ada rumusnya itu ya Pak ya. Terus yang kedua saya minta tolong, daun yang gugur jangan dibakar. Daun yang gugur jangan dibuang. Daun itu adalah pupuk terbaik untuk tanaman itu sendiri. Sekarang banyak yang ngeluh, cengkeh contohnya. Kenapa sekarang cengkeh betul-betul wabah dan semua cengkeh banyak yang mati? Alasannya satu, nunggu buahnya terlalu lama yang dijual daunnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Di bawah pohon cengkeh daunnya disapu semua. Ketika disapu semua, tanaman cengkeh tidak punya antibodi. Ketika tanaman cengkeh tidak ada antibodi, keserang virus, habislah cengkeh yang ada. Jadi minta maaf, tanaman itu punya daun yang jatuh, itu adalah makanannya. Jadi Ibu, seandainya Pak ini sudah saya jarangkan. Dijarangkan cari yang bagi Ibu yang paling tidak berguna. Setelah itu biarkan di sini daun itu terkumpul, paling tidak dilubangi sedikit untuk tempatnya daun. Terus lakukan pemupukan. Kalau satu tanaman tidak pernah dipupuk Bapak Ibu, merana dia. Betul ya? Ibu kan nanti belajar buat ZPT, insek, fungi, pupuk horti, pupuk urea. Tolong dikasih tanamannya, kasihan. Jadi Ibu gini Bapak Ibu, makhluk hidup itu bagi kita, itu titipan. Bapak Ibu pelihara ternak, terus tidak mau ngasih makan, itu bijaksana atau tidak? Jangan pernah nanam sesuatu deh kalau tidak mau ngerawat. Kita kan paling seneng ngomong begini, ya sudah ditanam aja, setelah ditanam aja lupakan, kan gitu kan? Ya kasihan Bapak Ibu. Terus ketemu kita dia tuh neteskan air mata. Ini tuanku ini gimana sih kok aku ditaruh di sini terus tidak dirawat. Kalau seandainya pohon itu bisa menangis. Nah, kalau kita tanam sesuatu, rawatlah dia, minta tolong. Dan nanti akan terjadi satu keseimbangan. Jadi itu yang harus dilakukan Ibu. Penjarangan dan daun dikumpulkan dijadikan sebagai pupuk. Bisa terima Ibu? Oke, baik. Mari yang satu, oke Bapak sekali satu lagi Pak. Oh ya, sebentar, oke Bapak itu dulu, Bapak sudah maju baik. Setelah itu Pak Agus ya nanti ya. Pak jangan bicara rokok lagi ya Pak ya. Sudah saya sampaikan.